Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Rabbi sadri Waalaikumsalam. wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah kita semua bisa berkumpul perdana ya. Insyaallah setelah tahun berjalan kita sama-sama berjuang dengan wasilah dakwah dan wasilah sedekah ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi, merahmati forum kita ini yang insyaallah akan menjadi inisiasi ya dari forum-forum kebaikan yang lain. Di akhir zaman ini terus terang kita itu kan kembali asing dan mengasingkan diri. Dan saya itu merasa bahwa keluarga besar Pizza Gaza itu seperti keluarga terakhir yang ingin saya pertahankan untuk bersama-sama menjaga gitu ya. Di tengah gempuran fitnah yang luar biasa, saya sangat berharap keluarga besar ini menjadi teman-teman solih yang saling menggenggam erat, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran, karena akan ada masa gitu ya, mungkin kita akan terpisah dengan orang-orang yang mungkin pernah bersama di dalam kehidupan kita ketika fitnah Dajjal itu hadir, di mana digambarkan orang-orang yang beriman pun gitu ya, mendapatkan cobaan yang kuat untuk mempertahankan keimanannya. Dan yang terbayang dalam suasana seperti itu, ya kita semakin memilih dengan siapa kita lebih banyak berinteraksi, dengan siapa kita lebih banyak berteman, dengan siapa kita lebih banyak bertukar pikiran. Karena jangan sampai kita salah memilih teman, dan ketika masa-masa fitnah itu datang, justru kita termasuk orang yang mudah sekali untuk terdampak fitnah tersebut. Nah, ya alhamdulillah disatukan oleh visi misi bersama ya, rasa kecintaan kita terhadap Palestina, walaupun tidak sedikit orang-orang yang bergabung awalnya mungkin berawal dari niat untuk mencari tambahan maisha, tapi insya Allah setelah bergabung ke Pizza Gaza, mudah-mudahan bisa terlihat ya bahwa misi yang kita canangkan di sini tidak hanya sekedar muamalah biasa, tidak hanya sekedar grup reseller biasa, tapi ini adalah satu gerbong kereta ya yang sedang sama-sama berjalan menuju surganya Allah dengan salah satu jalan, yaitu menemani perjuangan teman-teman kita di Palestina. Ya, Islam masih terjaga selama Gaza masih terjaga. Mudah-mudahan kebersamaan kita, saya sering lebih suka memilih kata-kata membersamai. Karena mungkin kalau menolong masih jauh, membantu baru sedikit gitu ya. Lebih karena paling tidak ketika Allah tanya kelak di akhirat apa yang kita sudah lakukan dengan saudara-saudara kita di Gaza Palestina, ya mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita jawab dengan ikhtiar kita ini. Jadi mungkin pada saat awal saya menjual Pizza Gaza sekedar mengajak berdonasi. Saya mengajak teman-teman masuk ke dalam grup reseller, sekedar ajakan, ayo siapa yang mau ikutan jual. Tapi jauh lebih mendalam dari itu, sebenarnya saya sedang mencari teman perjuangan, gitu ya. Teman perjuangan yang sama-sama sedang berburu mencari kendaraan untuk menuju Allah. Ya, makanya mudah-mudahan keluarga besar Pizza Gaza itu tidak sekedar keluarga besar reseller, ya, tapi ini adalah salah satu kelompok teman akhir zaman kita. Yang di sini mudah-mudahan kita bisa saling terus-menerus menguatkan, ya, dan saling menasehati, sehingga mudah-mudahan atas kekuatan persaudaraan ini Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang selamat dari fitnah. Nah, jadi kembali ya, mungkin hari ini materinya tentang niat, memperbaiki niat berarti memperbaiki amal. Kita bisa tahu di dunia ini
banyak orang yang merespon keadaan dan kejadian yang berbeda, itu tergantung bagaimana yang mendrive dirinya, gitu ya. Coba teman-teman bayangkan kita dalam posisi seorang Siti Hajar, ya, yang ada di tanah tandus, nggak ada sosial media, nggak bisa jualan, nggak bisa bikin status WA untuk nawarin dagangan biar bisa terkonversi jadi uang. Nggak ada makanan, nggak ada perbekalan, gitu ya. Apa yang kemudian bisa membuat seorang Siti Hajar tetap teguh, kokoh, menjalankan apa yang sedang dijalaninya. Kalau tidak ada yang mendrive. Apa yang kemudian mendrive? Ya keimanan. Gitu ya. Sebagai seorang wanita dan sebagai seorang manusia, ada sisi-sisi manusiawi yang muncul ketika dia bertanya tentang maksudnya terhadap suaminya. Gitu. Tapi kemudian beliau menyampaikan jika ini adalah perintah Allah. Gitu ya. Nah, jika ini adalah perintah Allah, itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa bagi seseorang. Hari ini saya bisa berkomunikasi dengan salah satu teman yang terhubung dengan relawan di Palestina. Dia sedang menceritakan bagaimana mencekamnya suasana di sana dan apa yang dihadapi oleh anak-anak di sana. Bahkan mereka itu sedang menunggu giliran dan mereka amat sangat ingin gitu ya, mendapatkan giliran syahid selanjutnya. Gitu ya. Nah, bisa nggak terbayang gitu ya, apa yang membuat mereka itu sanggup bertahan. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam, apa yang mereka lakukan sesungguhnya sedang menjaga Islam. Jadi mungkin kita sering berpikir bahwa kita yang membantu mereka. Mereka yang butuh ditolong, Masya Allah. Gitu ya. Padahal jauh lebih dalam adalah mereka sedang menolong kita. Ya, mudah bagi seseorang yang keimanannya tidak kokoh untuk menukar segala penderitaan itu dengan kenyamanan gitu ya. Bahkan janji-janji kenyamanan ya itu bukan tidak diberikan oleh Zionis Israel gitu ya. Mudah gitu ya mungkin bagi mereka dengan segala resource daya keuangan yang mereka miliki untuk kemudian menghentikan penghancuran dan membangun yang sudah hancur dengan syarat menukar kedaulatan, gitu ya. Menukar kedaulatan. Tetapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka lebih memilih untuk berdarah, lebih memilih untuk merasakan sakit, karena menjaga harga diri bukan cuma bangsa mereka, tetapi agama kita. Gitu. Jadi segala sesuatu di dunia ini akan jadi lebih baik ketika yang mendrive-nya itu baik. Ya. Seseorang bisa sama-sama punya niat yang baik. Orang-orang yang beragama non-muslim juga banyak yang melakukan kebaikan. Mereka banyak yang beramal untuk suatu niat yang baik, termasuk masalah kemanusiaan dan lain-lain. Bisa jadi secara nilai pun jauh lebih besar dari yang kita berikan. Tetapi tentu berbeda ketika segala sesuatu itu berlandaskan takwaan. Jadi apa yang Allah minta dari setiap yang kita lakukan. Apa yang Allah inginkan, apa maksud Allah, apa yang Allah mau dalam merespon hal ini, apa yang Allah inginkan dari setiap keadaan, itu yang perlu kita tanya. Gitu. Makanya dalam keadaan apapun, entah itu sakit, entah itu terluka, kalau yang dikejar adalah ridho Allah, maka seseorang itu akan merasakan ketenangan. Selama ia yakin bahwa niat yang ia canangkan dan cara yang ia lakukan berikhtiar semaksimal mungkin pada jalan yang disukai oleh Allah. Maka ketika seseorang merasa tenang dalam menjalani kehidupan, otomatis amalan yang dilakukan pun, maaf ya di depan saya ini lagi chef lagi bikin pesanan ibu-ibu, jadi agak ribut, saya lagi ada di meja makan dan di depannya sudah ada beberapa pesanan ibu-ibu yang dibuat sama baru. Tumpah bang, pelan-pelan dong, jangan itu. Oke, jadi lanjut ya. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi niat ini
bisa dibilang kalau di dalam dunia engineering itu kayak desain awal. Ya, kalau desainnya udah bagus, pada saat implementasi itu insya Allah kemungkinan berhasilnya itu lebih besar. Tapi kalau desainnya udah bermasalah, implementasinya kadang-kadang perlu tambal sulam dan kadang-kadang butuh biaya besar. Walaupun bukan tidak mungkin di dalam perjalanan kita beramal, ada kalanya ketika Allah menyayangi kita itu, Allah mengajak kita untuk berkali-kali memperbaiki niat gitu ya. Tidak sedikit orang-orang yang kemudian misalnya hijrah ke Islam berawal dari niat yang mungkin lebih bersifat dunia. Tapi kalau Allah merahmati ya, stepnya seseorang menuju kebaikan, walaupun berawal dari niat yang lebih sederhana, tetapi Allah undang dengan niat yang lebih dalam, bukan tidak mungkin ia juga diperjalankan oleh Allah pada suatu amalan yang lebih besar atas upaya dia untuk memperbaikinya. Begitu juga kita mungkin di Pizza Gaza gitu ya. Ketika awalnya mungkin hadir di sini untuk sekedar misalnya tambahan penghasilan, atau misalnya usaha yang sepi, apa saja kemudian Allah memperjalankan kita dari satu diagram kehidupan ke diagram kehidupan yang lain. Ya, kalau Allah sayang sama kita, meskipun dalam migrasinya itu kita merasakan pedih, merasakan luka, merasakan sulit. Tapi ketika Allah sayang sama kita, ya Allah akan mempermudah kita menuju takdir yang Allah berikan kepada kita. Termasuk hadirnya kita di sini gitu ya. Mungkin sebagian teman-teman yang bisnismen ngerasain jatuh bangunnya bisnis saat ini. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang bisnis owner lagi punya ujian gitu ya tentang bisnisnya. Tapi kemudian kok nyasar kita sama-sama di sini gitu ya. Kalau sekilas mungkin kalau di kalangan para bisnismen, ngapain sih jadi reseller doang? Kenapa aku nggak jadi business owner gitu? Tapi itu dalam kacamata kita, dalam kacamata Allah, ya kita 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 wait and see apa sebenarnya yang Allah inginkan sehingga Allah memperjalankan kita ke titik ini dan pada akhirnya kita bertemu. Bisa jadi ini adalah eh, apa namanya pengabulan dari doa-doa kita di masa lalu, pengabulan dari niat-niat baik kita di masa lalu, yang bentuknya mungkin secara zohir masih nampak sederhana, tetapi di masa depan kita tidak tahu ada apa yang kemudian Allah persiapkan untuk kita. Makanya ketika segala sesuatu diawali oleh hati yang bersih, niat yang baik, dan dibangun di atas dasar ketakwaan, maka insya Allah percayalah bahwa ketika dalam perjalanannya mengalami kesulitan, ketika dalam perjalanannya mengalami tantangan, selama kita yakin terus-menerus membersihkan hati kita dan meluruskan niat kita, yakin bahwa Allah itu akan menyiapkan hal baik, termasuk ketika kita berpikir bahwa niat baik itu direalisasikan oleh jalan A, tapi kemudian Allah memberikan kita tantangan gitu ya, kesulitan. Bisa jadi Allah sedang menunjukkan kita jalan lain untuk merealisasikan itikat baik itu. Nah, jadi Masya Allah gitu ya, betapa penting kekuatan niat dalam kekuatan amal, karena itu akan menjadi bahan bakar kita untuk melakukan sesuatu, menjaga kita untuk apa ya, menjaga adab-adabnya dalam merealisasikan tujuan, menyemangati kita saat kita futur, saat kita kendor, saat kita jatuh sekalipun. Niat itu juga kemudian yang akan membawa kita pada takdir-takdir kemudahan yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Selama niat lillahi ta'ala, Masya Allah gitu ya, yakin bahwa pertolongan Allah itu selalu hadir. Walaupun kadangkala Allah itu menahan untuk sementara, untuk melihat seberapa sabar atau seberapa ajak kita terhadap niat yang kita azamkan gitu ya.
seberapa tulus kita ingin melakukan sesuatu itu. Kadang Allah menguji kita, Allah kadang menyaring kita, Allah kadang menseleksi kita supaya benar nggak gitu ya kita itu berpegang teguh pada niat atau itikat baik yang kita lakukan. Semakin lurus dan semakin tegak menuju Allah, maka insya Allah mudah-mudahan hasilnya pun nggak akan jauh dari keridhaan Allah. Semakin kita jauh dari hal-hal yang bersifat ukhrawi, semakin dangkal mungkin ya niat kita pada hal-hal yang sifatnya materi, maka mudah pula bagi Allah untuk membalas sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu ya. Jadi itu mungkin opening pembukanya. Saya berikan kesempatan ke teman-teman untuk kita coba langsung sharing aja pada hal-hal yang mungkin kita hadapi saat ini, baik dalam hal muamalah kita ataupun juga terkait dengan kehidupan pribadi atau keseharian kita. Mangga, silakan. Baik, Baik, terima kasih. terima kasih banyak Teh Kiki. Silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sharing nih ya. Tadi sudah dibuka dan diberi wejangan sama Teh Kiki ya. Insya Allah ya, ternyata niat itu memang yang paling utama. Insya Allah di sini mah sefrekuensi ya kita mencari ridha Allah dengan bermuamalah sekaligus membantu saudara kita di Palestina ya. Ya Allah, apa ngomongnya aja merinding. Silakan teman-teman boleh raise hand atau boleh di chat jika ingin ada yang ditanyakan atau ingin sharing boleh. Sambil aku chat dulu. Wah, ini pada asik rumpi ternyata di chat ya. Mau pada pesen. Ya, yo, yang mau ikut kiriman besok masih bisa ya Teh. Ayo silakan tetap jualan. Ayo silakan ya, jangan disia-siakan nih Teh Kiki sudah memberikan waktu khusus buat kita untuk bisa chit-chat dan ngobrol bareng. Silakan kalau ada yang mau sharing atau mau curhat boleh. Oke, Teh Arini, terima kasih banyak. Kalau misalnya teman-teman masih belum dapat pertanyaan gitu ya, mungkin bisa dipancing ya sama Nifa ya Teh. Buat mancing nih gitu. Biasanya nih ini sih Mangga. mumpung nih gitu ya, saya udah berapa lamaran ke Teh Kiki ini ditolak gitu kan buat ngisi gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang dapat ilmu lagi melalui Pizza Gaza ini. Jadi ini sebenarnya Nifa pernah ngalamin juga dan itu ternyata dialami juga sama teman-teman Nifa juga gitu yang pada curhat gitu Teh. Masanya tentang niat gitu. Niatnya mah di awal mah jualan bantu ekonomi gitu. Bantu ekonomi keluarga gitu karena misalnya si suami ini lagi dapat PHK atau memang lagi nggak ada kerjaan gitu Teh. Tapi ternyata gitu ya di awal yang hanya niatkan untuk membantu kok lama-lama kok asik gitu. Ternyata open video, oh ya oke siap. Kok akhirnya enak gitu Teh. Enaknya itu jadi asyik gitu kan, sehingga malah sang sang suami ya asik ngandelin istrinya, sang istri juga jadi asik juga dengan penghasilan yang ia dapatkan gitu kan Teh. Jadi itu kan udah bergeser ke niat pertamanya gitu. Nah, untuk bisa mengembalikan ini, oh ya, terus kondisi istri ini kan karena dia, "Kok suami jadi asik jadi ngandelin aku nih?" Gitu ya. "Aku juga kok jadi asik nih. Bener nggak nih, apa, jalan ini yang sudah aku ambil dan bagaimana cara mengingatkan lagi untuk balik lagi ke track awal dan mengingatkan lagi ke suami yang karena sudah keasikan, terlalu udah nyaman dengan penghasilan yang istri kasih gitu, itu gimana gitu Teh? Nuhun Teh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi selain niat yang benar dan ikhtiar cara yang halal, sebenarnya kita juga punya tugas untuk menjaga keberkahan dari apa yang kita lakukan, Teh. Karena
godaan setan itu kan banyak ya. Misalnya kita udah niat bener nih, tapi ternyata misalnya kalau saya gitu, misalnya punya karyawan laki-laki gitu ya, misalnya, udah kita mah ngerasa bos gitu, tapi kemudian kita jadi kurang menjaga adab-adab karena ngerasa bawahan. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya godaan setan ya kan? Jadi seseorang tuh nggak ada kok yang udah di track baik itu nggak terlepas dari godaan setan. Bahkan para sahabat yang sudah mau maju ke perang Uhud aja, berapa orang itu yang kembali lagi gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini, termasuk saya juga selalu berusaha ya memperbaiki keadaan di rumah, misalnya dengan anak-anak dan lain-lain, karena tahu gitu ini jangan sampai sesuatu yang baik ini tercabut keberkahannya karena kelalaian kita untuk nggak waspada terhadap godaan setan. Sama misalnya bisnis suami istri gitu kan, kadang-kadang banyak yang bisnisnya sudah maju akhirnya berujung pada perceraian padahal berawal dari niat yang baik. Bahkan mungkin dengan bisnis itu kita bisa melakukan banyak kebaikan. Nah, karena setan tuh nggak pernah selesai ngegodain kita. Makin kita itu tinggi derajatnya, yang datangnya juga Masya Allah ya, makin berat gitu ya. Makanya kalau ikhlas itu adalah sesuatu yang mudah, maka banyak banget yang masuk surga gitu ya. Ikhlas itu kan PR-nya banyak, karena untuk jadi ikhlas itu banyak sekali godaan. Ikhlas di awal, di tengah kita digoda, makanya suruh memperbaiki ikhlas. Tapi kalau kita punya niat yang benar dan niat yang kokoh dan niat yang mendalam, maka insya Allah akan lebih mudah untuk on the track. Nah, kalau menurut saya, kan niatnya baik, tapi niatnya mungkin kurang dalam, kurang ukhrawi. Coba diperpanjang lagi. Buat apa kita ngerjain ini? Semakin kita memperbanyak niat ukhrawi dalam suatu amal, sebenarnya semakin kita juga termotivasi untuk menjaga adab-adabnya teh. Jadi Thank you, pertama kita minta ya Allah untuk selalu menjaga keberkahan dari apa yang kita lakukan dan dari niat yang kita canangkan gitu. Kita petunjuk. Nah, perasaan-perasaan, aduh kok jadi kayak gini ya, aduh kok suami saya jadi malah terlalu terlena, malah jadi nggak memberikan nafkah, itu juga salah satu kasih sayang Allah lah teh. Nah kalau Allah nggak sayang sama kita itu dibiarin dengan nggak ada perasaan-perasaan merasa bersalah itu, dengan merasa benar gitu. Jadi pertama kita bersyukur Allah ngasih alert sama kita. Jadi kita tuh baca ayat-ayat kauniyah dan kauliyah Allah ya. Termasuk salah satunya membaca tanda alam dan kehidupan. Sambut alertnya dari Allah itu dengan perbaikan kita gitu ya, dengan istighfar kita. Coba diajak komunikasi. Benar, nggak masalah sebenarnya ketika perempuan itu memiliki kemampuan finansial, karena kita juga bisa melihat contoh-contoh dari para sahabi ya. Ada juga mereka-mereka yang memiliki kemampuan melakukan perdagangan, bahkan di Madinah pada saat itu banyak orang-orang yang mengelola pasar itu salah satunya dari kalangan sahabi ya. Begitu juga Bunda Khadijah gitu ya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengembangkan uang dengan basis rumah gitu ya. Beliau memiliki juru-juru dagang yang beliau tunjuk untuk melakukan perdagangan. Jadi boleh. Cuma yang jadi masalah adalah ketika bergeser menjadi pemberi nafkah dan melumpuhkan fitrah laki-laki ya, fitrah suami. Berapapun yang suami ikhtiarkan itu kita terima sebagai nafkah. Jadi sekarang untuk mempermudah suami, pertama kitanya juga jangan ngerasa bahwa oke, kita doang yang kerja. Kalau memang Pizza Gaza ini akan jadi usaha untuk bersama, mencari maisha bersama, maka libatkan suami sebagai jalan dia menggugurkan kewajiban untuk
ininya, apa namanya, maisyahnya. Walaupun kita akui bahwa suami istri ini kadang-kadang kan juga memiliki karakter yang berbeda. Nah, tinggal pembagian tugas. Tapi jangan sampai pembagian tugasnya itu terlalu ekstrim, terbalik ya, sehingga bapaknya jadi suri rumah dan ibunya jadi penggerak ekonomi. Coba gimana tetap melibatkan suami. Jadi kita tolong suami kita untuk tetap terlibat di finansial keluarga, sekalipun pada saat ini Allah sedang memberikan kekuatan lebih kepada kita yang lebih dominan. Sambil kita memohon kepada Allah ditunjukkannya kerjaan atau aktivitas yang lebih muyul untuk suami kita. Sehingga suami kita lebih punya kesempatan mendobrak dirinya, unlock potensialnya gitu ya, sehingga perannya nanti akan jadi lebih dominan. Nah, kalaupun ujian kesabaran kita saat ini sedang lebih gitu ya dibanding suami kita dari sisi finansial atau dari sisi kemampuan mengelola finansial, maka tetapkan diri kita ya bagaimanapun kita tetap makmum dan mereka tetap kawan kita. Jadi sebenarnya tinggal pintar-pintar kita mengolah sikap dan hati kita supaya tadi menjaga keberkahan bersama. Kalau kita lihat kerja sama Nabi Muhammad sama Khadijah juga pada saat perdagangan, ya ada yang disesuaikan dengan muyul dan kemampuan masing-masing. Mungkin itu teh dari saya. Baik, terima kasih banyak Teh. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya atau mau curhat sebelum saya tanya lagi. Aku borong gitu Teh. Aku boleh Ya, teh. yang pasti kita tuh ya maksudnya ketika kita kalau tadi kan seolah-olah ya dalam pernyataan yang tadi kan kadang-kadang perempuan suka merasa oh aku jadi lebih dominan, aku lebih hebat. Ya perlu Ya. juga kita tahu gitu ya bahwa segala sesuatu yang baik itu bukan karena kita sebenarnya, bukan karena hebatnya kita, tapi memang karena rahmat dari Allah, karena petunjuk dari Allah dan karena Allah yang memampukan kita untuk berbuat baik. Dengan demikian, untuk doa yang sama, sangat mudah buat Allah itu memberikan kemampuan kepada suami kita, kepada pasangan kita. Nah, jangan-jangan kita lupa untuk minta sama Allah supaya suami kita itu dimampukan. Suami kita itu dimunculkan kewamnya, suami kita itu dimunculkan kepemimpinan. Gitu. Mau tanya teh boleh? Ya, sok mangga Mbak Kaisah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mengenai ini teh, saya tuh pengen banget ya teh untuk bersedekah, untuk berada di jalan Allah. Tapi hati kecil tuh selalu bingung melangkah karena nggak disupport dengan suami mungkin yang berbeda visi dengan saya dan selalu saya tuh kalau misalnya mama ceramah lagi mama ini kayak kayak di down gitu ya sama anak-anak juga gitu karena memang saya sering sekali bicara ke anak-anak tuh masa depan kayak gini kita bela Palestina kita bareng-bareng jadi saya terkadang saya merasa minder sendiri karena itu mah udah beda visi lah antara saya dan keluarga. Nah, maksud saya pelan-pelan untuk supaya, sama nih kita seiring sejalan gitu. Tapi apakah saya salah untuk memilih, lebih, pelan-pelan ngasih taunya apa? Karena saya juga kadang berpikir gini Teh, kalau misalnya saya memaksakan diri untuk berjuang sendiri ataupun saya mencari ini segala macam, sedangkan suami pun gak redo, maksudnya nggak sesuai dengan, "Mama, ya udah mama aja yang gini," gitu kan, atau nggak disupport, itu saya berpikir kayak berat gitu ya Teh, apa lanjutin apa enggak gitu dan, saya kadang hati kecil bilang gini, pasti kalau kita mau berbuat baik, ujian itu berat banget ya, ujian itu berat banget. Kadang ada setan menggoda gini, "Kenapa lu ngambil sih jalan yang berat? Ada jalan, pintas yaitu taat aja sama suami, ikutin aja, apa yang diperintahin suami, toh suami juga kan, tahu itu batasannya nggak baik atau enggak, nanti kalau kita taat dan patuh sama suami, insya Allah Allah catat itu sebagai amal soleh kita walaupun hati kita pengennya lebih gitu Teh.
Makanya kalau misalnya saya punya duit atau lebih, saya langsung tanpa bilang-bilang suami pengen sedekah aja gitu Teh. Kalau misalnya ada, itu salah nggak Teh? Jadi pertanyaannya yaitu Teh, apakah saya harus memilih untuk taat aja sama suami, walaupun hati kecil tuh pengen banget ya, suami ikut campur, maksudnya ikut berjuang, ikut sama-sama mengerti satu visi dengan saya. Tapi kan, kita nggak bisa memaksakan karena memang beda ya Teh ya. Terus yang kedua, bagaimana cara saya untuk, apa namanya tuh, mengambil, eee, pikiran yang positif agar, saya tuh bisa mampu gitu Teh untuk, jangan takut kalau perjuangannya kalau ngelihat Teteh tuh perjuangannya Masya Allah gitu ya, kadang merasa malu gitu ya, tapi dalam hati nggak mampu juga untuk, ngelawan apa yang kita perbuat, dosa nggak ya kalau misalnya kita sendiri diam-diam bersedekah atau gimana itu Teh. Itu aja sih Teh, mohon maaf. Ya, Makasih. bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pertama mungkin kita sendiri sebagai perempuan itu harus memahami juga ya definisi sedekah, sehingga ketika kita tahu bahwa makna sedekah itu luas, ya, maka kita merasa mudah gitu ya untuk menjalaninya. Karena bisa jadi sedekahnya kita beda misalnya dengan sedekahnya Bunda Khadijah gitu ya. Atau sedekahnya kita mungkin beda dengan sedekah seorang perempuan yang sempat membangun jalur bendungan jalur saluran air di sepanjang jalan Mekah itu yang lewat batu-batuan. Nah, ini ada salah satu hadis Rasulullah SAW, sungguh aku benar-benar melihat seseorang berguling-guling di surga, merasakan kenikmatannya, hanya karena disebabkan sebuah pohon yang ia potong di tengah jalan supaya nggak mengganggu manusia. Jadi ada pohon yang mengganggu jalan manusia, lalu kemudian dia memotong pohon itu, gitu ya. Jadi ini hadisnya itu diriwayatkan sama Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan itu ada seseorang melewati sebuah pohon yang ada di tengah jalan gitu. Lalu ia kemudian berkata, demi Allah aku benar-benar akan menyingkirkannya dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Lalu orang itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi makna sedekah itu luas gitu ya. Jadi jangan ada yang merasa berat dengan sedekah karena mungkin saat ini Allah belum memberikan kesempatan dalam bentuk yang kita pikir terasa berat gitu. Jadi ketika ibu melihat yang lain gitu ya, ya nggak apa-apa, kita memang punya perasaan ingin seperti orang kaya yang menginfakkan hartanya siang dan malam, itu boleh. Tapi jangan kemudian perasaan itu membuat kita jadi kufur nikmat terhadap apa yang kita miliki hari ini untuk kita berikan gitu ya. Nah, termasuk masalah jalan surga bagi perempuan gitu ya. Jangan sampai sedekah yang sunnah kemudian mengalahkan ketaatan sesuatu yang wajib ya kepada salah satunya taat kepada suami. Tetapi suami juga bisa kan sebagai salah satu objek dakwah kita. Nah, jadi pertama ibu-ibu nggak usah merasa sedih karena ada banyak hal kecil yang bisa kita lakukan, yang bisa kita niatkan sedekah gitu ya. Dan sedekah bukan perkara berapa banyak yang kemudian kita dapatkan di luar nafkah suami yang kemudian kita infakkan di jalan Allah. Gak selalu melulu terkait dengan itu. Ketika teman-teman tidak punya atau tidak diberikan izin atau belum memiliki akses untuk memiliki kemandirian finansial, maka sedekahlah dengan cara yang lain. Justru bisa jadi saya merindukan model-model sedekah yang sedang ibu-ibu lakukan yang tidak sedang bisa saya lakukan. Ibu-ibu kalau ada acara misalnya ya dengan tenaganya, dengan waktunya bisa kita berikan. Tinggal kita pilih mana bentuk-bentuk yang kemudian suami juga masih oke gitu ya untuk kita berjuang di fisabilillah. Sambil pelan-pelan kita membuka juga cakrawala suami tentang peluang-peluang amal yang masih bisa kita lakukan. Ya tentunya yang utama ya misalnya sedekah terhadap keluarga. Kalau ada yang bisa ibu ringankan beban suami untuk bersedekah kepada keluarga, menyenangkan anak-anak, itu juga bagian dari sedekah. Jadi perasaan pengen yang menimbulkan kekhawatiran, apalagi galau, apalagi kemudian kufur, jadi tidak mensyukuri
suami dengan segala sifat dan penghasilannya misalnya, itu juga hati-hati gitu ya. Nah, sambil kita juga minta kepada Allah diberikan kesempatan yang lebih luas ya, untuk beramal yang lebih banyak, yang lebih berimpak, yang lebih berdampak. Tunggu sebentar ya, ada Gojek yang nyari sebentar. Baik, makasih Teh. Oke, baik ya. Eh, Silakan kalau ada yang mau bertanya di chat juga boleh ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini atau mau antri nih pakai raise hand dulu nanti sambil nunggu Teh Kiki ya. Ini Gojeknya siapa? Ayo ngaku ayo. Teh Kais gitu, semangat ya Teh. Gitu. Nah, nanti insya Allah di materi-materi selanjutnya kita akan sharing bareng tentang bagaimana kita bisa punya mindset atau mimpi, lalu juga gimana kita bisa memanage waktu dengan baik, gitu ya. Insya Allah nanti kita bisa sharing bareng mengenai itu. Jadi Yang sekarang mungkin tadi kita gimana? kasih Udah jawaban. itu Silakan, udah ya, bisa Teh. dipahami ya. Terus kemudian tadi ya, suami sebagai objek dakwah. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan apa yang kemudian kita pahami, apa yang kita yakini, apa yang kemudian kita ingin ikhtiarkan, mimpi tentang sedekah-sedekah yang banyak dan besar juga jangan pernah pupus ya, karena melihat keadaan suami gitu ya. Saya aja sampai sekarang masih mimpi gitu ya, pengen punya masjid ya, pengen punya pesantren, nggak apa-apa, belum punya kemampuan, tapi kan Allah yakin gitu ya, kalaupun nggak direalisasikan, niatnya juga sudah tercapai. Jadi jangan lupa ya untuk mendoakan suami kita untuk lebih baik dalam pemahaman agamanya, untuk lebih punya visi yang menuju akhirat yang lebih dalam. Doakan suami untuk tidak hanya mengejar materi dunia gitu ya, kita doakan. Kemudian terkait tadi untuk masalah keuangan yang memang dalam wilayah kita ya, perlu ibu-ibu ketahui kita ada tamu. Jadi bagaimanapun seseorang istri memiliki penghasilan itu ada di dalam izin suaminya. Jadi hendaknya tetap ya ada adab-adabnya walaupun secara syar'i harta istri milik istri gitu ya. Jadi kalau saya sendiri diterima aja barangnya. Jadi kalau saya sendiri memang biasanya karena udah ini ya udah kesepakatan bahwa suami saya memberikan beberapa kebebasan untuk saya bersedekah, biasanya saya tetap menyampaikan pengumuman gitu ya atau untuk hal-hal yang besar saya berdiskusi sama suami untuk menghargai lah ya bagaimanapun saya mendapatkan kesempatan untuk punya kemandirian finansial atas izin suami gitu. Seingat saya ya, dalam sirah Rasulullah SAW yang sifatnya diperbolehkan itu pada saat seorang sahabat berapa bayarnya? Teleponnya bentar ada lalamu. Jadi pada saat itu suaminya amat sangat pelit gitu ya, suaminya amat sangat pelit. Bentar ya Mas ya. Sampai untuk urusan nafkah itu nggak dikasih. Nah itu diizinkan untuk mengambil sewajarnya. Setahu saya seperti itu, gitu ya. Jadi di ini aja di pada dasarnya secara syariah harta kita adalah milik kita dan kita memiliki kebebasan untuk membelanjakannya. Tapi kan pola komunikasi dengan suami itu kan beda-beda. Kalau suaminya model yang sudah diizinkan gitu kan nggak mungkin ya 2.000 3.000 pada saat kita lagi ke pengemis atau kita ngasih apa gitu mungkin nggak semuanya harus kita izin gitu selama suaminya ridho sudah memberikan izin seperti itu insya Allah nggak apa-apa. Makasih Teh. Ya, Teh ngerti. Kiki Afwan off cam ya Teh? Ini karena lagi ada Gojek Oh, aja nganterin barang ya. silakan jika apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing lagi, dipersilakan on mic.
Ayo yang mau nanya, Jadi kalau nggak nanti diborong tuh sama aku. Tenifa udah mulai siap-siap mau nanya lagi tuh. itu di chat ada nggak? Aduh. Teh Kiki, ini kan kalau dilihat mungkin kayak apa ada fenomena yang jadi hal yang biasa gitu ya Teh, kayak misalkan apa ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung gitu Teh. Ini apakah ada eh, apa maksudnya berurusan dengan pola pengasuhan juga Teh? Maksudnya kita kan juga sebagai seorang ibu nih Teh kan tentunya kita mau menyiapkan eh, pemimpin yang insya Allah bisa Ya, baik gitu ya dalam rumah tangga. pertama memang sebenarnya gambaran para perempuan terlibat dalam ekonomi ini sudah menjadi salah satu hadis yang digambarkan oleh Rasulullah tentang masalah akhir zaman. Bahwa perempuan itu banyak terlibat ekonomi. Jadi tinggal kita kemudian menjaga adab-adabnya karena memang di Barat itu sendiri ya ketika mereka menggalakkan feminisme dalam artian perempuan itu dituntut sama dan akhirnya ejawantahnya adalah perempuan banyak berkarir, dibuka seluas-luasnya lapangan kesempatan yang sama dengan para pria, mereka sendiri juga merasakan dampaknya bahwa ada sesuatu yang hilang, yang kalau di dalam Islam atau di dalam apa ya, kalau kita di dalam peribahasa kita mungkin ya bahwa perempuan adalah tiangnya negara. Jadi itu terasa sekali kehilangan itu. Nah, jadi mungkin dengan gambaran Rasulullah seperti ini juga jadi waspada aja ya buat kita. Ketika kita terlibat di dalam perdagangan, kita usahakan gitu ya hal-hal mendasar yang menjadi peran utama kita diusahakan untuk tidak kita tinggalkan ya atau ada apa ya penyesuaian-penyesuaian atau ada strategi-strategi yang harus tetap kita lakukan gitu ya. Makanya kalau saya itu terus terang beberapa kali bisnis ramai dan kemudian akhirnya saya tutup dengan alasan karena saya nggak punya kewajiban dalam maksudnya tidak dalam kondisi darurat untuk membantu nafkah. Itu yang kemudian saya tuh pernah dari hamil, melahirkan, punya bisnis, banyak banget merek saya, branding saya. Setiap kali udah enakan nyusuin, saya punya branding lagi. Satu-satunya yang saya kemudian ini agak lama dan insya Allah harus lama adalah Pizza Gaza. Pertama karena saya udah nggak dikasih tugas lagi hamil menyusui sama Allah. Kedua karena sudah terlanjur banyak yang terlibat di sini sehingga suami pun juga lebih legowo gitu ya untuk mensupport saya karena bukan lagi soal masalah membantu finansial keluarga tapi memang lebih banyak hal yang diperjuangkan. Makanya godaan saya juga ya untuk tetap menjaga keberkahan usaha ini salah satunya adalah untuk menjaga supaya apa-apa yang memang menjadi kewajiban saya itu tidak terlalu uh, terlena gitu ya dengan ya, masuk misalnya menambah karyawan. Kalau orang bilang karyawannya kok gemuk banget, emang sengaja gitu ya. Itu aja saya masih sibuk. Sekarang saya ingin otomasi proses pemesanan itu karena keinginan saya untuk jangan sampai Pizza Gaza ini kehilangan berkah karena saya terlalu sibuk dan meninggalkan peran utama saya sebagai seorang ibu. Jadi memang ini salah satu tantangan buat kita gitu ya, sekaligus juga ujian, sekaligus juga ladang empuk untuk setan itu menggoda kita yang tadinya niatnya baik gitu ya. Mudah sekali melencengkan. Bahkan banyak ya wanita yang kemudian menjadi sombong dan melawan suaminya berawal dari niat yang baik. Saya pengen bantu suami gitu, tapi kemudian terbuka banyak kesempatan dan kesempatan itu kemudian membuat lupa terhadap akarnya gitu ya. Sehingga setannya menang, sangat senang sekali kalau pada akhirnya seorang pasangan itu kemudian berpisah. Ada banyak yang selalu mereka ikhtiarkan ya untuk memisahkan pasangan itu karena kalau di dunia dunia setan dan jin itu kan itu kayak prestasi banget kita membuat seseorang terpisah. Jadi ya itu kita harus selalu
berusaha meluruskan niat dan menjaga agar cara-caranya diridhoi Allah dan menjaga agar segala sesuatu itu jangan sampai dicabut Allah gitu keberkahan. Kita bisa jadi mungkin dapat nilainya, tapi di tengah jalan kita terkikis keberkahannya, ini yang kita sangat khawatirkan. Saya pernah bekerja bersama suami dalam satu usaha yang sama, tapi itu kemudian kembali pada masalah yang berdampak pada parenting yang tadi Mbak Arini bilang. Kadang-kadang ada perempuan yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang memupuk femininitasnya. Saya juga kebetulan tumbuh di lingkungan perempuan yang cukup didorong untuk tinggi sekali maskulinitasnya, karena kebetulan ibu saya itu punya suami beda 25 tahun. Jadi pada saat kami tumbuh, ayah itu udah tua gitu ya, kemudian berbaring sakit. Jadi ibu saya itu dulu selalu, kamu itu pokoknya harus kuat, kita nggak tahu kita itu akan menikah dengan pria seperti apa kayak gitu ya. Belum lagi saya tumbuh di lingkungan engineering gitu ya. Jadi memang ada ada hal-hal yang memang saya harus kikis, tapi kembali gitu modal utamanya adalah aturan Allah. Kebayang kalau Allah itu nggak bikin aturan perempuan itu nggak harus taat sama suami, berapa banyak perceraian di muka bumi ini. Kalau Allah itu bikin aturan perempuan itu boleh nolak suaminya, wah berapa banyak perceraian di muka bumi ini. Karena perempuan mah apa-apa mungkin talak gitu ya. Jadi Allah tuh maha adil gitu. Jadi makanya jangan kita bilang, udah gimana ya, aku mah gini, aku mah tumbuh dalam lingkungan kayak gini ya. Tetap aja gitu kita lihat Allah punya aturan apa gitu ya. Semaskulin-maskulinnya kita seorang perempuan mau tumbuh di lingkungan yang sekeras apapun, ya Allah punya aturan main soal masalah hubungan laki dan perempuan. Makanya saya pada saat itu memutuskan untuk nggak bisa nih kayak gini. Karena nanti saya bosinya keluar, suami saya yang kasihan. Akhirnya kita kemudian memberhentikan bisnis itu dan meminta suami saya kembali kerja di bidangnya. Karena ketika suami saya bekerja di bidangnya, ya dia juga akan muncul bintang terangnya, cocok gitu ya kalau misalnya gabung di suatu bisnis yang dia bukan bintang terangnya. Gitu. Apalagi kalau bisnis itu bintang terangnya saya gitu, jadi selalu ada konflik masalah antara aku nih teman kerja atau aku istri sama suami. Nah kalau sekarang cenderung lebih sehat karena suami saya tetap bekerja walaupun di Pizza Gaza beliau terlibat. Nah, jadi pinter-pinternya kita menempatkan bagaimana Allah membuat aturan main sama kita ya, sambil perjuangan ya melawan diri kita, sifat kita gitu ya, untuk menuju pada penegakan aturan ini gitu ya. Jadi jangan kita bilang aku mah pemarah, aku mah begini ya, tetap aja Islam punya aturan main gitu ya dalam menyelesaikan sesuatu. Betul sekali Teh, setuju. Jadi ingat ini Teh, nasihat yang jika kau ingin merusak sebuah keluarga, rusaklah dulu ibunya gitu. Mungkin dari niat yang, udah nggak awal gitu ya Teh, itu mungkin cara setan untuk menggoda gitu ya Teh ya, agar dari keluarganya juga rusak gitu Teh. Iya, jadi langkah-langkah setan itu kan sebenarnya kadang-kadang halus ya. Bahkan ada pada sesuatu yang terlihat baik gitu. Disitulah makanya ujian keikhlasan itu, ikhlas itu saking susahnya Teh, makanya balasannya itu surga gitu. Saking ya kita lihat ya, maksudnya di dalam hadis aja betapa banyak digambarkan orang-orang yang sudah berbuat baik itu ternyata pahalanya hilang kan karena ikhlas. Bahkan digambarkan dalam hadis qudsi itu kan orang 3 gambaran orangnya yang di akhirat, yang satu karena ilmunya, yang satu karena jihad fisabilillah, satu karena sedekahnya. Sudah sebegitu baik pun masih ada kemungkinan kita itu tergelincir nggak ikhlas karena makanya udah tuh jangan berbuat apa-apa nanti nggak ikhlas ya, jangan, perbanyak aja amal soleh, justru karena kita nggak tahu di antara amal soleh itu yang mana yang bikin kita masuk surga. Makanya
Sekarang kita belum ikhlas, sekarang kita belum ria, ya udah terus aja, hajar aja, berbuat baik aja gitu, nambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Yang kecil ada, yang besar ada, yang mungkin viral ada, yang nggak viral ada. Bisa jadi kita masuk ke surga bukan gara-gara amalan yang viral gitu ya. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan jangan gara-gara ini kemudian Allah menjerumuskan kita ke dalam neraka gitu ya. Karena digambarkan di dalam hadis itu juga ada orang-orang yang kemudian masuk ke neraka karena amal yang dikira amal soleh itu. Nah, hikmahnya apa? Ya udah perbanyak amal soleh, dikurangin sia-sianya, dikurangin kemaksiatannya, karena kan kita nggak tahu peluangnya kan kalau di matematika makin besar yang samplingnya makin banyak kan peluangnya gitu ya. Dan jangan lewatkan amalan-amalan yang sederhana di depan mata kita, karena kita nggak tahu bisa jadi gara-gara amalan sederhana itu justru kita jadi asbab masuk surga. Seperti ibu yang tadi pertama bertanya, barangkali keikhlasan menerima suami dengan segala kondisinya justru menjadi penyebab kita masuk surga gitu. Yang belum tentu misalnya perempuan-perempuan yang lain yang dikasih kemandirian finansial yang sedekahnya banyak, itu kita nggak tahu gitu ya, Allah nerimanya seberapa banyak gitu ya. Tapi apakah kemudian ya udah jangan saweran sedekah ya, apa sawer aja sedekah gitu ya. Nggak tahu yang mana kan ya gitu ya. Nggak tahu ibadah yang mana gitu. Yang pasti berjuang itu ada caranya, gunakan cara yang paling kita bisa. Dari sahabat aja kita bisa belajar, mereka punya karakter yang beda-beda dan mereka punya keunggulan amal yang beda-beda. Ali itu takdirnya miskin, tapi dia punya kekuatan, dia punya kecerdasan gitu ya. Dia nggak hartawan seperti Abu Bakar, Umar, apalagi Abdurrahman bin Auf gitu ya. Abdurrahman bin Auf kayaknya luar biasa, tapi dia tetap nangis merindukan sesuatu yang dimiliki orang lain gitu. Jadi udah fokus aja sama apa yang Allah titipkan sama kita sebagai rasa syukur kita. Ya, termasuk juga dinikmati ujian-ujian yang Allah berikan sama kita. Kalau saya ditanya bersyukur enggak sama ujian sakit, saya tuh bersyukur banget sebenarnya. Karena bisa jadi saya belum tentu kuat ketika dikasih ujian yang lain. Iya, betul Teh. Setuju Teh. Makasih banyak Teh. Insya Allah, nggak terasa Mbak Nifa udah 1 jam nih kita merumpiknya ngobrolnya ya sharingnya. Belum 1 jam, masih kurang. Masih kurang, oh ya, besok pagi Masih 1 jamnya belum pas gitu. kurang ya kalau mau Teh Kiki. Teh Kiki kami lihat ke Teh Kiki Afwan. Pokoknya yang masa tentang ikhlas itu sangat luar biasa banget. Pokoknya itu tuh ikhlas tuh, Masya Allahnya. Gampang diucapkan, tapi Prakteknya ya, beda luar aja biasa. ketika praktek gitu ya. Kadang aku sendiri suka kalau misalnya ikhlas gitu ya, iya ikhlas gitu ya. Eh, itu orang udah diginiin kok. Ada yang Orang ngulik-ngulik lagi Teh dalam hati ya. Jadi Kok benar gitu banget. sih? Ya, makanya kita butuh apa kayak grup-grup gitu kan, grup belajar Oke. saling mengingatkan kita. Jadi jangankan kita ceritanya. Abu Bakar itu pernah dapat ujian yang menguji keikhlasan beliau dalam hal bersedekah. Ketika Aisyah anaknya mendapatkan fitnah, sampai kemudian dia sempat marah dan berniat untuk tidak menyantuni keluarga yang menyebabkan salah satu fitnah itu. Jadi ujian keikhlasan tuh banyak gitu, dan itu dialami oleh semua manusia, apalagi kita gitu ya. Makanya ya kita terus aja memperbaiki niat, memperbaiki amal, memurnikan keikhlasan gitu ya. Sama kan kayak kisah yang kamu kalau naik keledai ya, yang kisah yang anak sama ayahnya. Kalau dia naik keledai berdua, dibilangin orang kasihan keledainya. Kalau yang naiknya ayahnya dibilangin kasihan anaknya. Kalau yang naik anaknya yang kasihan ayahnya gitu. Pokoknya
Banyak banget ujian keikhlasan beramal kayak gitu tuh, karena salah satunya adalah pandangan orang. Dan semakin kita itu ngikutin pandangan orang, semakin pusing kita itu. Gitu. Makanya perbanyak membaca ini ya, memaknai apa yang sedang kita lakukan. Kira-kira Allah ridho enggak? Apa yang Allah pengenin dari setiap keadaan kita. Contoh, kita lagi diuji dengan kenikmatan finansial, dagangan yang laku. Apa ya yang Allah pengenin dari ini? Kita lagi diuji dagangan yang gak laku. Apa yang Allah pengenin dari ini? Kita lagi diuji sakit. Apa ya yang Allah pengenin dari ini? Jadi, coba kita reorientasi supaya fokusnya itu pada apa yang Allah mau dari kita, apa yang Allah inginkan dari kita, dan apa yang pengen Allah lihat dari kita. Jadi sesuatu yang Allah kirimkan. Semua kebahagiaan, semua kesulitan, semua keadaan, termasuk punya suami yang menguji, atau bahkan suami yang gak soleh. Sebagaimana Asia, istri Firaun pun mengirimkan suami seperti Firaun untuk jadi jalan surganya Asia. Insya Allah suami kita gak kayak Firaun gitu ya. Jadi semua keadaan itu sebenarnya kan cuma apa ya, tes aja dari Allah gitu ya. Kita mau meresponnya seperti apa. Maka kita usahakan kita merespon sebisa mungkin sebagaimana yang Allah mau. Tapi secara spontan Abu Bakar pada saat itu marah. Abu Bakar pada saat itu sempat berniat menghentikan menghentikan bantuannya. Jadi ada kalanya manusia juga merespon sesuatu dengan yang mungkin emosional gitu. Padahal itu sekelas Abu Bakar yang diizinkan masuk ke 8 pintu surga. Apalagi kita gitu ya. Tapi Abu Bakar itu kan dinasihatin sama Rasulullah. Sehingga kemudian tetap ya pada akhirnya kemudian memaafkan, kembali menyantuni dan lain-lain. Jadi tinggal bagaimana kita itu ketika berada di dalam lingkungan orang-orang soleh yang mengingatkan kita, seberapa besar dan seberapa cepat keinginan kita untuk bersegera kembali kepada Allah. Gitu. Semua orang tuh bisa salah, gitu. Bahkan sekelas Umar yang begitu mulia juga pernah sangat salah, gitu ya. Pernah sangat jahat, ya. Bahkan datang ke waktu mau menyatakan Islam kan sebenarnya lagi pengen niat apa tuh? Itu malah niatnya jelek malahan. Datang ke rumah Abu Arqam itu kan. Tapi kalau Allah merahmati, bahkan seseorang yang punya niat buruk pun kalau Allah merahmati itu ternyata bisa jadi jalan hidayahnya beliau ya. Apalagi kalau kita punya niat baik ya. Nah mungkin Allah nggak jawab niat baik itu, walaupun kadang-kadang dijawab dengan sesuatu yang lain yang kadang-kadang nggak kita sadari sebagai suatu nikmat atau balasan dari doa atau itikat baik kita. Oke lah, gitu ya. Mungkin ayah saya pengen banget haji tapi belum terrealisasi, ayah saya pengen banget punya sekolah tapi belum terrealisasi. Tapi mungkin ayah dikasih kenikmatan sesuatu yang lain dalam bentuk yang lain sebagai jawaban dari doa-doa atau niat-niat baik itu. Dan kadang-kadang niat baik itu bisa diteruskan juga atas izin Allah mungkin oleh keturunan kita dan lain ya. Iya. Jadi jangan malu, takut untuk berniat baik walaupun nggak punya kesempatan sekarang. Yang nggak boleh adalah kita jadi kufur nikmat gara-gara kita ngerasa kenapa sih aku nggak bisa merealisasikan niat baik itu. Iya. Ini ada Mbak Pinarti Ayu tadi katanya mau bertanya sebelum diakhiri sesi kita. Mbak Pinarti, Mbak Pinarti. Kedengeran nggak? Oke, clear. Kan apa namanya? Scam soal anak juga sama bayi-bayi kan anak-anak. Iya. Gini teh apa ya? Tadi mau bertanya. Tadi saya masuk jam 8 jadi mungkin khawatir sudah dibahas. Ya, mangga gimana? Gimana harus sekuat apa niat
yang bisa memperbaiki amal. Yang pertama itu, yang kedua, dan apa namanya, yang jadi masalah kan dari niat amal terus ke konsisten itu, niatnya tuh harus sebesar apa gitu dan dipupuk dengan apa, selain apa namanya, karena, ya itu godaannya lagi, godaan apalagi apa namanya, kayak misalkan saya gitu, misalkan, sebagai seorang ibu, kadang mau aktif gitu, mau aktif, tapi akhirnya banyak yang tidak terpegang. Terus tidak aktif, ter ter-distract sama perasaan sendiri. Jadi nggak aktif nih, dia Oh, perasaan tuh berkecamuk gitu, banyak pikiran lah, apalah gitu, overthinking gitu. Tapi kalau misalkan aktif, justru ada yang terbengkalai gitu, seperti itu. Nah, iya iya itu penyakitnya aktivis. Iya, cuma kadang-kadang tuh penyakit itu parah ketika kita nggak memaknai bahwa apa yang lagi kita kerjain sekarang juga sebenarnya sesuatu yang bisa berbuah amal juga gitu. nah itu, yang salah satu dipertanyakan juga kan Teteh tadi, bilang kita harus, eee, aware apa, tahu dengan tanda-tanda yang Allah kasih baik dari ayat kauniyah sama Ayat tanda-tanda kauliah. Mm. kepekaan kita terhadap tanda-tanda selain ayat itu Iya, memupuk gitu aja. andai Nuhun kita Teh. bisa lihat episode kehidupan dan kita bisa nyontek, mungkin kadang-kadang kita bisa lebih tenang. Oh, bahwa nanti tuh ada fasa loh, anak-anak tuh mungkin semakin lebih besar dan kemudian kita bisa lebih punya keluangan. Saya itu aktivis dan tetap aktif dari kondisi punya anak 1 sampai dengan anak 8 dan mengalami fasa-fasa perubahan itu. Yang bisa saya simpulkan adalah ada fasa-fasa di mana kita itu disuruh bersabar, sementara bara semangat kita itu jangan padam. Gitu loh. Walaupun wujudnya hari ini ketika kita masih punya balita, saya pernah punya balita 1, 2, 3, tetap aja aktivis gitu. Cuma ada hal-hal yang harus kita atur. Apakah saat ini kita sedang merayap tapi tetap bergerak? Apakah sedang berjalan? Apakah sedang sprint? Nah, teman-teman yang sudah melewati fasa-fasa itu, fasa-fasa punya anak usia segini, tantangannya seperti apa? Fasa punya anak seperti ini, tantangannya seperti apa? Selama kita itu punya niat untuk aktif gitu ya, untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, itu tuh insya Allah akan dibukakan jalan sesuai dengan fasa kehidupan itu. Ada banyak hal yang sama Allah dikasih kesempatan hari ini itu adalah sesuatu yang saya inginkan di masa lalu tapi nggak punya kesempatannya, salah satunya karena fasa kehidupannya pada saat itu belum bisa untuk bisa merealisasikan itu. Tapi nggak pernah padam cita-cita itu. Bahkan hal yang saya sedang lakukan hari ini itu pernah yang saya tuliskan di usia 18 tahun. Itu saya 18 tahun. Dan Masya Allah saya merasakan bagaimana Allah itu kemudian membuka jalan di waktunya. Yang kalau saya nggak sabar tuh kok kayak saya jadinya stres gitu. Jadi saya punya masa di mana saya mungkin sambil menyusui bayi ngajar ngaji misalnya. Nggak pernah kepikiran pada saat itu bisa keliling Indonesia ngisi seminar misalnya. Jadi kalau Allah berkehendak di setiap fasa itu ada jalannya untuk kita tetap mengaktualisasikan niat kita bermanfaat bagi orang lain. Hanya saja bentuknya beda-beda. Makanya dinikmati aja. Sekarang yang bisa apa? Yang lagi bisa selagi punya anak balita, yang lagi bisa selagi punya bayi, yang lagi bisa dilakukan selagi nanti juga ada masa-masanya anak-anak itu semakin besar. Kedengaran kan ya? Ini saya soalnya ketutup nggak tahu di mana zoomnya. Kedengaran Teh. Keren Teh. Ya, ya. Jadi kita cuma butuh sabar aja bahwa setiap kehidupan kita itu ada episodenya, termasuk juga ketika punya usaha. Dulu saya belum jadi business owner, cuma dagang, cuma reseller, nggak apa-apa. Karena pada saat itu saya pengen banget gitu ya. Kalau wahnya mah gaya waktu 18 tahun itu saya tuh punya 2 visi. Satu, saya pengen jihad fisabilillah dalam hal perekonomian umat. 2, saya pengen jihad fisabilillah dalam hal pendidikan. Nggak apa-apa. Tapi bentuknya itu setiap fase bisa jadi beda gitu.
Saya pernah mungkin mewujudkan visi pendidikan tuh bukan cuma ya, dalam bentuk jadi guru TK, saya pernah punya sekolah, kemudian saya tutup karena satu dan lain hal. Sampai saat ini saya masih pengen banget gitu ya, punya pesantren, punya sekolah, masih nggak padam, nggak saya padamin cita-cita itu. Itu si bara api itu tetap saya berusaha untuk nyalakan gitu. Tapi kapan kemudian membaranya itu ya ngikutin alur kehidupan ini. Termasuk ketika Allah atur saya kemudian sakit, kembali lemah, nggak apa-apa, itu jalan yang Allah kasih. Sekarang saya disuruhnya begitu, saya cari untuk tetap aktif dalam bentuk seperti apa gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu contoh aja. Setiap kita itu punya episode kehidupan, nikmati aja episodenya. Dan setiap episode itu adalah ladang-ladang amal yang Allah bukakan. Gitu loh. Kita nggak tahu nih 10 tahun lagi ke depan kita punya ladang amal apa. Apakah kita sedang mengurusi cucu-cucu kita, ataukah kita sedang ikut mengurusi negara, atau kita sedang mengurusi bisnis yang Allah amanahkan, kita nggak tahu gitu ya. Semua tuh ada episodenya. Jadi nikmati. Dan uh, peluang di setiap episode itu untuk dapat pahala besar itu banyak gitu. Nggak harus berbanding lurus seperti luasnya dampak yang kita berikan. Bahkan pada amalan yang sederhana yang tadi menyingkirkan duri di jalan aja, itu bahkan bisa membuat orang sangat menikmati surga gitu ya. Jadi poinnya apa? Ya udah, ada undangan amal apa di depan mata yang Allah kasih, coba diambil. Pada saat diambil kan peluangnya cuma 2, diterima atau nggak diterima. Tapi paling tidak, ketika kita melakukan amal soleh dan itu nggak diterima, lumayan kan waktunya udah menyita banyak supaya kita nggak sia-sia apalagi bermaksiat sama Allah yang udah pasti dosa. Gitu. Tapi kan kita masih punya peluang untuk diterima. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, semua kehidupan tuh ada fase-fasanya. Saya sekarang punya anak usia 3 tahun yang udah anteng banget. Saya juga memang punya beberapa fasilitas yang Allah kasih supaya anak-anak itu bisa anteng, sementara saya bisa kerja. Saya nikmatin fase itu gitu loh. Dimana dulu saya punya anak balita yang pergi ke kamar mandi aja, anak-anak tuh pengen ikut nyeret-nyeret saya gitu. Nah, setiap fase itu ada tantangannya dan ada kemudahannya. Dan setiap fase itu ada undangan untuk kita beramal solih yang sama-sama punya peluang dapat nilai pahala yang sama walaupun bentuknya berbeda. Makanya selain kita minta rezeki dari Allah dengan cara yang mudah, yang nggak melelahkan, kita juga minta sama Allah amal soleh apa yang kemudian ringan, tapi berat timbangannya di sisi Allah. Salah satunya apa? Zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Ibu-ibu nggak bisa punya bisnis hebat, nggak bisa sedekah banyak, tapi sambil nyuapin anak mungkin bisa sambil zikir itu, sambil ngurusin anak-anak yang tantrum, mungkin masih bisa sambil itu ya dinikmati gitu ya. Allah tuh baik banget kok. Jalan surga itu. Halo, halo, masih nyambung ya? Saya soalnya hilang Iya, ini. Teh. Ya. Teh, Kalau nyimak gambar saya masih ada nggak? Soalnya ini nggak tahu ini. masih. Masih stay Jadi Allah tuh, ya, teman-teman Teteh. jadi Allah tuh baik banget gitu loh. Peluang surga itu dikasih sama beragam. Dari hal yang sederhana sampai hal yang ini. Kalau cuma buat orang kaya, kasihan kan orang miskin. Orang miskin bisa masuk surga gitu ya. Orang kaya bisa masuk surga. Yang cacat bisa masuk surga. Yang kuat bisa masuk surga. Tinggal ya udah, ayo kita fokus sama jalan surga yang Allah pilihkan. Dan kadang-kadang perlu juga kita mensyukuri apa yang Allah kasih itu pada sesuatu yang nggak dikasih sama Allah, supaya kita nggak terlalu fokus ngeliatin orang lain, kok Allah ngasih itu ya sama orang lain, kok aku nggak bisa. Nah, khawatir kita jadi lupa sama rasa syukur. Kalau saya justru kadang-kadang saya bersyukur, ya Allah, gara-gara Allah saya kasih, gara-gara Allah kasih saya sakit, saya jadi kepikiran apa yang bisa tetap dilakukan. Yang bisa jadi pada saat itu kalau nggak dikasih sakit, saya lagi ngerjain sesuatu yang lain yang dilakukan sama orang-orang sehat gitu. Jadi, ya udah saya bersyukur banget gitu sama semua episode yang Allah kasih.
Kadang saya dikasih hanya bisa tidur. Saya pernah ada satu masa di mana nggak cuma hanya tidur, tapi benar-benar nggak bisa gerak. Dan cuma terakhir jempol sama jari saya masih bisa gerak. Pada saat itulah saya bikin letura.id, nulis yang banyak banget sama ide kreasi waktu itu nulis banyak buku. Pas jari itu nggak bisa digerakin, saya sampai nangis, ya Allah tolong kasih sedikit yang tersisa supaya tetap saya bisa berjuang di jalanmu gitu ya. Alhamdulillah masih bisa dikasih jari-jari. Kadang-kadang saya juga menggunakan voice saya untuk mengetik, apa aja lah pokoknya potensi yang Allah kasih dipakai gitu loh. Nah karena nggak tahu di antara itu mana yang sama Allah diterima gitu. Tapi udah weh lah kita lakukan yang bisa kita lakukan. Oke? Semangat. Nggak usah sirik sama apa yang dikerjain orang lain kalau itu bikin kita jadi minder, bikin kita jadi kufur nikmat. Just do your best. Oke? Ya Semangat. Allah. Teteh relate banget ya teman-teman ya, luar biasa. Berasa dikeramasin. Oke, insya Allah. Tidak terasa teman-teman sudah jam 9 lewat. Sepertinya malam ini cukup sampai di sini dulu ya, supaya kita bisa kembali ke tugas kita. Sudah healingnya udah cukup ya, siraman rohani dari Teh Kiki. Insya Allah nanti bisa kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya dan juga masih lanjut tentunya di grup yang Masya Allah luar biasa aktifnya. Teteh, aku keteteran manjatin chat. Ya, yang penting inilah, yang penting jualannya lah ya. Kalau nggak sempat, aku udah nggak bisa ngikutin juga tuh yang di general. Kalau udah ketinggalan satu episode udah antar ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ngerangkumin. Gak apa-apa, kita lakuin yang sebisanya. Yang penting teman-teman tetap do your best aja, oke? Dan nggak sedikit loh di antara kita itu yang jualannya biasa aja, tapi emang ikut gabung di Pizza Gaza itu karena pengen dapat berkah dari perjuangan kepalestinaan. Dan ada yang kemarin tuh ngehubungin saya, ibu masih ada persyaratan yang harus kejar target 200. Enggak kok, enggak ada. Apalagi buat reseller lama, enggak ada target. Bu, saya soalnya keadaannya masih kayak gini, ada amanah juga, penjualan juga nggak bisa itu. Tapi nggak apa-apa Pak, saya bilang, Bapak tetap di sini aja, kita sama-sama ambil berkahnya. Iya Bu, bener Bu, saya ngerasain banget berkahnya ketika udah gabung di Pizza Gaza. Jadi ya closing kita mungkin beda-beda, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama ngambil berkah dari ikhtiar ini. Makanya ayo kita lurusin niat, kita ada di sini nggak cuma sekedar grup reseller, nggak cuma sekedar muamalah biasa, tapi ini ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah ridho pada saat Allah tanya bagaimana apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita dalam membersamai saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan salah satunya lewat wasilah Pizza Gaza itu. Ya, bisa Ya jadi Allah bocorin rezekinya di tempat lain, bisa jadi rezekinya juga nggak bentuk uang. Saya sih ngerasain, saya tuh walaupun sibuk anak-anak tuh melihara anteng banget gitu ya. Ya relatif jarang bertengkar, anteng gitu ya. Saya nggak banyak ngajarin, tapi mereka tuh saling ngajarin. Saya nggak banyak terlalu terlibat aktif, tapi di antara mereka juga saling bikin pinter, kayak gitu-gitulah. Banyak banget yang saya rasain pertolongan-pertolongan Allah. Oke? Ya Allah. Baik. Jazakillah khair, Teteh. Mungkin ada kalimat untuk yang memotivasi kita lagi, Teh, di akhir Zoom kita ini. Closing Oke. statement-nya, Teteh. Closing statement dari saya apa ya? Jangan lupa untuk selalu meniatkan segala sesuatu itu untuk Allah aja sih. Insya Allah kalau semuanya karena Allah, Allah akan bimbing kita ya. Allah akan jaga kita. Jadi serahkan semua urusan kita sama Allah. Terus melangkah dalam kehidupan dengan hati yang tenang. Karena kita ingat ya, kita selalu dijaga Allah, selalu bersama Allah. Jadikan tawakal sebagai senjata kita, jadikan doa sebagai bekal kita, jadikan zikir sebagai pelindung kita, jadikan keyakinan sebagai kekuatan kita. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan prasangka baik sama Allah,
sebagai sumber kekuatan kita gitu ya. Jangan lupa lengkapi perjuangan kita dengan kesabaran ya, dengan keimanan yang memenuhi hati, dengan lisan yang benar gitu ya. Dengan apa namanya? Dijaga lah ya keberkahan amal yang kita lakukan. Kemudian dalam menjalani hidup ya udah yang udah berlalu, insya Allah Allah yang tahu gitu ya. Dan apa yang kemudian terjadi hari ini sesuatu yang dalam izin Allah, sesuatu yang sudah dicatat sama Allah, nggak ada yang tersembunyi dari Allah juga gitu ya, buat kita selalu waspada. Sementara apa yang ada di depan mata ya ada di tangan Allah, semuanya rahasia Allah gitu ya. Kalau di dalam dagang itu kita tawakal, saya aja kalau produksi ya tawakal. Nyiapin buat 3.000 pizza, siapa yang ambil nggak tahu, ya Allah alhamdulillah dagangan ini benar-benar ya, kita nggak tahu tentang hari esok ya, nggak tahu dagangan kita laris atau enggak, nggak tahu siapa yang beli, tapi yakin gitu ya bahwa apa yang akan datang sudah diatur sama Allah, kita berjalan di jalan Allah, jadi kita minta pertolongan, kita minta perlindungan sama Allah. Jadi apa-apa tuh pokoknya kalau mintanya sama Allah, karena Allah, dan ke Allah, insya Allah lah baik-baik aja. Walaupun ceritanya beda-beda. Oke? Ya, Teh. Ya Allah, tabarakallah, luar biasa ya, Mak. Jadi ini otomatis kuat kita ya dapat penguat dari Teh Kiki. Jazakallah khair Teh Kiki untuk penyemangatnya dan juga ujangannya. Insya Allah malam ini diberkahi oleh Allah ya. Kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng ya. Alhamdulillah. Kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakallah khair teman-teman semua sudah menyimak selama kurang lebih sejam ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Khair Teh Kiki. Jangan lupa testernya ya Teh Kiki. wabarakatuh. Aku bakal live nih.